Wah, nggak ada jawaban ini. Kak ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nah, kita sekarang lanjutkan pembahasan Tio yang kemarin ya. Sebentar, Kak. Share screen dulu. Oke, got it. Mana dia? Nah, ini dia. Yang pertama, kok ada muncul kotak begini ya? Nah, oke. Sekarang silakan adik-adik coba jawab dulu. Setidaknya adik-adik udah punya bayangan nih gimana cara mengerjakan soal ini gitu. Jadi Kak beri waktu 3 menit, nanti setelah 3 menit kita bahas bersama ya. Soalnya adalah yang pertama, X orang karyawan konveksi membutuhkan 18 hari untuk menyelesaikan pesanan pakaian sebanyak Y lusin potong. Jadi artinya ada sekian banyak karyawan nih. Dalam 18 hari dia bisa menghasilkan sekian lusin potong pakaian gitu. Nah, yang ditanyakan berapa banyak karyawan yang harus ditambah untuk menyelesaikan pesanan dalam 12 hari? Wah, Suci udah dapat aja nih jawabannya. Wah, keren. Itu jawab apa nanya, Kak, si Suci? Itu udah sebenarnya udah dapat jawabnya, Kak, gitu. Tapi Suci hati-hati baca soalnya ya, kalimatnya. Coba deh cek lagi. Gimana? Ada yang sudah dapat belum? Oke, baru satu orang nih. Mungkin langsung dibahas aja, Kak. Masih pada bingung kayaknya, Kak. Soalnya takutnya kayak kemarin pada salah semua tuh yang masalah gaji kemarin itu. Gaji? Yang kemarin kan pada salah baca soal itu. Yang kayak masalah gaji kemarin kan pada salah nangkep soal. Oh, iya, iya. Oke, kita baca ulang soalnya. X orang karyawan membutuhkan 18 hari untuk menyelesaikan pesanan pakaian sebanyak Y lusin potong. Berapa banyak karyawan yang harus ditambah untuk menyelesaikan pesanan dalam 12 hari? Nah, ini berarti jatuhnya kemana nih? Apa temanya? Temanya tentang perbandingan, iya kan? Nah, karena dia perbandingan, berarti ini kita perhatikan lagi. Ini perbandingan senilai apa berbalik nilai, gitu kan? Nah, jadi untuk menjawab soal ini, gini caranya. Bentar. Nah, karena dia perbandingan berbalik nilai kan, artinya semakin banyak karyawannya, waktunya semakin sedikit. Kan berlawanan tuh, karyawan semakin banyak, waktunya semakin sedikit. Makanya karena dia perbandingan berbalik nilai, maka yang kita gunakan rumus seperti yang kita bahas kemarin itu diketahui per yang ditanyanya dikali apa yang diketahui yang lainnya. Jadi seperti ini nih. Yang kita bandingkan kan karyawan ya.
dengan hari. Nah, yang diketahui ada 18 dan 12 hari. 18 hari yang diketahui, yang ditanyanya 12 hari. Makanya 18 per 12 kali karyawan, karena yang ditanyakan karyawan. Makanya ini dia X. X karyawan. Nah, karena ini tinggal kita sederhanakan. 18 bagi 12 berarti 3 per 2X. Hati-hati, yang ditanyakan di sini adalah berapa banyak karyawan yang harus ditambah. Nah, jadi itu yang harus ditambah, bukan banyak karyawannya, tapi berapa banyak karyawan yang harus ditambah supaya pesanan selesai dalam 12 hari. Berarti berapa banyak? Yang awalnya X sekarang menjadi 3 per 2X. Makanya banyak karyawan yang harus ditambah adalah 3 per 2X kurang X sama dengan X per 2. Makanya jawabannya adalah B. Nah, itu. Makanya tadi Kak bilang ke Suci, coba cek lagi kalimatnya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Suara Kak Gema ya? Maaf ya, Kak Cilen. Halo, bisa dilanjut? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini bagaimana nih caranya? Silakan dipahami dulu. Jadi ceritanya ada 1 kilogram pakan, ada 1 kilogram pakan dimakan oleh 4 ekor ayam selama 3 hari. Jika sekarang ayamnya ada 6 ekor nih. Nah, berapa hari pakan itu akan habis? Nah, sudah? Sekarang kita lanjut dengan membahas, bentar, ini, wah sudah jawab nih. 2 hari, benar 2 hari. Gimana caranya? 1 kilogram pakan dimakan oleh 4 ekor ayam selama 3 hari. Jika sekarang ayamnya ada 6 ekor, berapa hari pakan itu akan habis? Nah, jadi di sini lagi-lagi tentang perbandingan berbalik nilai, iya kan? Karena semakin banyak ayamnya, itu juga akan semakin cepat habis pakannya. Nah, makanya lama pakan habis, ini dia. Jadi diketahui per ditanya kali diketahui yang lainnya. Berarti ini yang kita bandingkan adalah ayamnya, banyak ayamnya. Yang satu ada 6 ekor, itu yang ditanya. Yang diketahui ada 4 ekor, makanya 4 per 6 dikali dengan waktunya. Waktunya adalah 3 hari. Makanya di sini 4 per 6 kali 3. Ini kita sederhanakan, 6 sama-sama kita bagi 3. Jadi ini 2, 4 bagi 2 jadi 2 hari. Oke, gampang ya soalnya. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini bagaimana caranya? Gimana? Ada yang sudah dapat? Nomor 3.
Hasil penjumlahan 331/3% dari 18,033 dan 0,625 bagi 12,5 senilai dengan, nah berarti yang ini, hasil ini kita jumlahkan dengan ini. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Jadi 33/3% kali 18,033 ditambah 0,625 bagi 12,5. Berarti ini sama dengan, kita bisa rubah, ini kan 18,033 itu kan kelipatan 3 ya. Nah, coba kita rubah ke pecahan biasa. Bentuk pecahan biasa dari 33/3% itu adalah 1/3 kan? Simpelnya gini aja, kita jadikan pecahan biasa. Berarti 33 kali 3 itu 99 tambah 1, jadi 100/3. Karena dia persen, berarti 100/3/100. Seperti itu kan. Jadi 100-nya coret, jadi tinggal 1/3. Nah, 1/3 kali 18,033. Hasilnya adalah 6,011. Nah, sementara di sini yang kita lihat optionnya, paling tinggi itu adalah yang E. Sementara hasilnya di sini 6,011 itu sama dengan D. Tanpa kita hitung kelanjutannya, kita udah bisa nebak kan kalau jawabannya yang pasti adalah E. Karena ini 6,011 masih tambah loh. Berarti masih di atas 6,011. Yang satu-satunya yang di atas 6,011 cuma E. Ya sudah, tanpa kita cari detail, kita udah tahu jawabannya E. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Paham nggak dengan nomor 3? Oke. Kalau nggak ada jawaban, berarti Kak nggak paham ya. Ulang. Yang bagian mananya nih yang diulang? Bagaimananya nih yang kurang jelas? Yang dari persen, yang 33/3% ini. Nah, 33/3% itu kan dia itu kalau kita rubah ke pecahan biasa, jadi 33 kali 3 tambah 1. Seperti itu kan. Jadinya 33 kali 3 itu 99, tambah 1 jadi 100. Jadi hasilnya 100/3. Karena dia persen, berarti kan per 100 lagi ya. Karena dia per 100 berarti 100/300. Nah, seperti ini. Ya sudah, kita tinggal coret 00-nya nih 2. Jadi kan 1/3. Berarti 33/3% itu sama dengan 1/3. Jadi 1/3 kali segini. Ini kan tinggal bagi aja. 18 bagi 3, 6. 0 bagi 3, 0. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. Makanya 6,011. Nah, karena 6,011 tambah, berarti ini juga kita lihat ini hasilnya positif ya. Karena hasilnya positif berarti dia hasilnya lebih dari 6,011. Makanya satu-satunya jawaban yang di atas 6,011 cuma E. Makanya kita udah bisa nebak jawabannya adalah yang E. Yang 33/3 itu Kak kurang paham. Nah, kalau sekarang udah paham belum Alia? Paham, Kak? Oke, terima kasih, Alia. Alhamdulillah, kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini nomor 4.
hasil operasi dari 3,5 tambah 2/5 kali 1,5 bagi 3 kurang 0,7. Nah, ini bagaimana? Oke, sudah ada yang dapat belum? Nah, kita coba bahas ya. Hasil operasi dari 3,5 ditambah 2/5 kali 1,5 bagi 3 kurang 0,7. Nah, ini konsep yang harus kita ingat apa? Yang pertama, kali lebih kuat daripada tambah atau kurang. Bagi juga lebih kuat dari tambah atau kurang. Tapi kali dengan bagi, perkalian dengan pembagian itu sama kuatnya. Artinya kalau perkalian dan pembagian muncul bersamaan, berarti yang kita kerjakan dulu adalah yang muncul lebih dulu gitu ya. Nah, karena di sini 3,5 tambah, ini ada kali, berarti yang ini belum bisa kita tambahkan. Ya, jangan ditambahkan dulu. Kita kerjakan dulu yang kali. Berarti ini dia. 2,5 kali 1,5. Jadi ini bisa kita coret sama-sama bagi 5. Jadi kalau ini bagi 5 1, ini bagi 5 jadi 0,3. 0,3 kali 2 berarti 0,6. Terus bagi 3 kurang 0,7. Nah, di sini bagi muncul lagi. Berarti kita belum bisa tambah, belum bisa kurang. Ini dulu yang kita kerjakan. Makanya 0,6 bagi 3 itu adalah 0,2. 3,8 tambah 0,2 kurang 0,7. Nah, ini hasilnya 3,3. Atau kalau ada adik-adik yang lebih suka mengerjakannya dengan cara pecahan, juga bisa seperti ini. Jadi kita rubah 1,5 ke dalam bentuk pecahan, yaitu 15/10. Jadinya, ini 3,5 ya. Sorry, berarti Kak salah apa soal nih. Kok bisa jadi 3,8 ya? Sorry. Oke, kita rubah sedikit aja soalnya ya, jadi 3,8. Yang penting paham ya caranya. Nah, ini bisa kita coret. Ini 5 dengan 15 coret. Jadi usahakan adik-adik itu kalau mengalikan, jangan langsung kalikan. Coret-coret dulu, supaya kita mengalikannya nggak terlalu besar angkanya. Dan artinya, kalau kita nggak terlalu besar mengalikan angkanya, kita bisa menghemat waktu lebih banyak. Gitu ya. Jadi ini kita coret 5 dengan 15, jadi ini dapat 3, 10 dengan 2, dapat 5. Ya.
Terus ini 3 juga coret dengan yang ini kan. Nah, hasilnya jadi 3,8 tambah 0,2 kurang 0,7 sama dengan 3,3. Oke, kalau soalnya 3,5 berarti ya sudah ini dia 3,5. Jadinya berapa nih? 3,5 tambah 0,2 kurang 7. Berarti hasilnya 3 ya. Oke, ya. Itu dia. Oke, terima kasih ya sudah mengingatkan Kak. Ini kita rubah jadi 3,5 ya. Oke, lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini bagaimana? Oke, kita lanjut yang nomor 5. Ini hasil operasi dari 5/3 kali 6 dikurang 6,25 bagi 3/1/8. Jadinya ini kita jadikan dia ke pecahan biasa ya. Ini kan masih pecahan campuran. Kalau kita jadikan pecahan biasa, caranya gimana? 5 kali 3, 15 tambah 1. Jadi 16. 16/3. Ini dia bentuk pecahan biasa dari 5/1/3. Terus lanjut kita kali 6, ikuti polanya. Jadi kali 6 kurang, ini 6,25 bagi 3/1/8. Nah, kalau pembagian berarti kan kita harus menjadikan dia ke pecahan biasa dulu kan. Pecahan biasa dari 1/8 berapa? 3 kali 8 itu 24. Tambah 1, jadi 24 tambah 1, 25/8. Nah, karena di sini adalah pembagian pecahan, berarti itu artinya mirip sama dengan kita kalikan kebalikannya. Jadi yang awalnya 25/8 karena dibalik jadi 8/25. Dan tanda baginya berubah menjadi kali. Ya. Nah, oke. Berarti ini kita kalikan. Ini 6 kita bagi 3 dulu. Jadi dapat 2. 2 kali 16 itu adalah 32. Kurang. Oke, makanya di sini kurang. Nah, kita cari hasil ini nih. 625 itu dibagi dengan 25, hasilnya 25 kan? 25. Lalu 25 kita coret dengan 100. 100 bagi 25 itu adalah 4. Nah, karena 4, 8 bagi 4 itu dapat 2. Sehingga 32 kurang 2 itu sama dengan 30. Oke. Berarti alhamdulillah benar semua ya. 30. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nah, ini.
Oke. Nah, ini sudah jawab semua. Wah, jawabannya C ya. Seorang siswa memperoleh nilai 98, 83, 75, dan 69. Manakah hubungan yang benar dari kedua kuantitas di bawah ini? Yang pertama, itu ada rata-rata ya, rata-ratanya 82. Nah, yang harus kita ingat, gimana? Rata-rata itu adalah jumlah dibagi banyak. Nah, ini adik-adik perlu ingat nih rumus yang ini. Rata-rata itu sama dengan jumlah bagi banyak. Kalau jumlah berarti semua angka kita tambahkan. Kalau banyak berarti kita hitung ada berapa buah angkanya. Nah, di sini tadi ada 98, 83, 75, dan 69. Ini kita jumlahkan semuanya. Nah, katanya di nilai A, nilai ulangan selanjutnya agar ia memperoleh rata-rata 82. Berarti di sini kita misalkan dia dengan X. Nilai ulangan selanjutnya kita misalkan dengan X ya. Jadi di sini ada berapa buah nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nilai ulangan, berarti di sini bagi 5. Jadi ini kita jumlahkan semuanya, kita tambahkan, jadi 325 tambah X. Oke ya, jadi bagi 5. Karena di sini kalimatnya nilai ulangan selanjutnya agar ia memperoleh rata-rata 82, berarti rata-ratanya itu adalah 82, jadi 82 sama dengan 325 tambah X per 5. Jadi itu artinya 82 kita kali 5, ya, kita kali 5, lalu 325-nya kita pindah ruas, ini dia, itu sama dengan X, maka X-nya sama dengan 82 kali 5 itu adalah 415, dan 415 kurang 325, itu hasilnya adalah 90. Nah, karena di sini A-nya 90, B-nya adalah 85, maka A lebih besar dari B. Nah, seperti itu. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Maaf Kak, tapi kan itu 82 kali 5 itu kan hasilnya 410 ya Kak, bukan 415. 82 kali 5. Oh iya ya, 410 ya. Oke, terima kasih. 410 kurang 325, jadi hasilnya 85 ya. Sehingga hasilnya benar, C. Makanya Kak juga heran nih, kenapa yang salah berjamaah? Ternyata Kak yang salah ya. Terima kasih, Dek. Nah, kita lanjut ke nomor 7. Ada yang nanya 82 kali 5 dari mana, Kak? Yang ini, yang dikalikan nih. Ini 5, yang ini kita kalikan ke 82. Nah, lanjut soal berikutnya. Sebuah bus menempuh jarak 120 km dalam waktu 2 jam. Jika bus tersebut melakukan perjalanan sejauh 100 km dengan kecepatan yang sama, berapa waktu yang diperlukan? Nah, silakan.
Oke. 100 menit atau 1 jam 40 menit. Ya, benar. Itu dia. Jadi sebuah bus menempuh jarak 120 km dalam waktu 2 jam. Jika bus tersebut melakukan perjalanan sejauh 100 km dengan kecepatan yang sama, berapa waktu yang diperlukan? Nah, di sini ini adalah perbandingan apa nih? Sebuah bus menempuh jarak 120 km dalam waktu 2 jam, terus dengan kecepatan sama, kalau jaraknya 100 berarti waktunya akan lebih cepat, sehingga ini adalah perbandingan yang senilai ya. Nah, karena perbandingan senilai berarti dia yang rumusnya adalah yang ditanya per yang diketahui ya, kali yang diketahuinya. Nah, yang ditanyanya itu adalah 100. Jadi 100 per 120. Jadi yang kita bandingkan itu sama-sama kilometer. Makanya 100 per 120 dikali waktunya, karena di sini ada menit, makanya jamnya kita rubah dalam bentuk menit. Jadi 2 jam itu adalah 120 menit. Jadi waktu yang diperlukan itu sama dengan, ini kita bisa coret-coret ya 120-nya, sehingga tinggal 100. Jadi waktu yang diperlukan adalah 100 menit. Makanya jawabannya itu adalah A. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, nomor 8. Nah, kita bahas. Oke. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 6 hari oleh 10 orang pria atau 5 hari oleh 18 orang wanita. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama oleh oleh 2 orang pria dan 3 orang wanita? Nah, di sini kita lihat kalau 10 pria itu bisa mengerjakan dalam waktu 6 hari. Nah, sementara yang ditanyakan adalah berapa kalau dia 2 pria. Berarti 2 pria. Di sini kita bandingkan.
Kalau 10 pria ke 2 pria ini bagi 5. Berarti dari sini 6 hari kita kebalikannya. Ini bagi 5 lawannya. Jadi kali 5. Sehingga 2 pria itu dapat mengerjakan selama 30 hari. Terus ini wanita. Kalau yang awalnya 18 wanita mengerjakan selama 5 hari. Berarti kalau 3 wanita bagaimana? 18 ke 3 itu bagi 6, jadi kebalikannya 5 kali 6 itu 30 hari. Nah, berarti di sini gabungannya adalah 30 kali 30 dibagi dengan, jadi begini saja, yang atasnya, yang pembilangnya kita kali, yang penyebutnya kita tambah. Sehingga 30 kali 30 per 30 tambah 30. Itu sama dengan 15. Jadi simpelnya kalau untuk mencari gabungan bisa seperti ini saja. Sampai sini ada yang belum paham nggak? Oke, kalau tidak ada jawaban berarti paham semua ya. Nah, kita lanjut ke nomor 9. Silakan. Nomor 9. Oke. Nomor 9. Nah, ini 1/42 kurang 1/44. Diambilnya 1/54 kurang 1/56. Yang soal seperti ini, kalau bisa kita jangan cari secara detail ya. Kita udah dapat clue-nya aja, langsung jawab gitu. Kita cari clue-nya sekarang. Nah, 1/42 kurang 1/44. Ini kan berarti kalau pecahan kita harus samakan penyebut, ya kan? Jadinya ini kali ini 42 kali 1, sehingga 44 kurang 42 per 42 kali 44. Nah, ternyata dapatnya 2/42 kali 44. Yang B-nya 1/54 kurang 1/56. Di sini lagi-lagi kita juga harus samakan penyebut. Nah, karena kita samakan penyebut, berarti
Ini kali 1 jadi 56. 54 kali 1 jadi 54. 56 kurang 54 sama dengan 2. Ini kita samakan penyebut, berarti kita kalikan saja ini. Oke, seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Ini pembilangnya sama. Sama-sama 2. Sementara penyebutnya gimana? Kalau kita lihat angka 42 dan 44 ini lebih kecil ketimbang 54 dan 56. Iya kan? Jadi kalau kita kalikan hasilnya juga pasti lebih kecil. Nah, karena dia kita bagi, berarti semakin kecil penyebutnya, semakin besar hasilnya. Seperti itu kan? Ini kan 42 kali 44 itu lebih kecil ketimbang 54 kali 56. Sehingga karena penyebutnya lebih kecil, hasilnya lebih besar. Makanya A itu lebih besar dari B. Maka jawabannya itu adalah, oh sorry, harusnya ini A ya. Jawabannya adalah A. Nah, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor 10. Bentar, Kak besarkan dulu. Nah, ini berbicara tentang pola. Ini bukan soal kuantitatif ya memang. Ini bicara tentang pola kalimat. Kira-kira mana yang sama polanya dengan kalimat ini? Oke, kita bahas. Nah, semuanya jawab C ya. Ya, benar. Jadi, kucing-kucing itu bertengger di atas dahan pohon. Jadi, kucing-kucing itu adalah subjeknya, bertengger itu predikat, di atas dahan pohon itu adalah keterangan ya. Iya, keterangan tempat. Nah, ini dia. Terus yang A-nya kita cek, mereka berdua saling berpegangan tangan, mereka ini subjek, berdua itu predikat, saling berpegangan tangan itu adalah keterangan. Berpegangan tangan, tangan itu objek ya. Terus ibu membeli sayur di pasar juga sama, ibu subjek, predikat, sayur objek, ini keterangan. Anak-anak sedang bermain di lapangan, ini subjek, ini predikat, ini keterangan. Nah, sama dengan yang kalimat ini, sehingga jawabannya itu adalah yang C. Kalau yang D gimana? Adik, subjek, membelikan predikat, kucingnya itu objek, makanan kucing, pelengkap. Ya, kalau ini karya seni itu bertemakan nasionalisme, berarti polanya juga SPO ya. Sehingga yang sama itu C. Lanjut. Nomor 11.
Nah, kalau nomor 11 ini bagaimana? Oke. Oke, baru 2 orang. Nah, kita bahas, ini sudah 3 orang. Terdapat 8 kursi tersusun melingkar yang akan ditempati 6 siswa dan 2 guru. 2 kursi khusus guru berwarna kuning dan saling berhadapan. Jos duduk di antara Mona Lisa dan Nabil. Lintang dan Okta duduk bersebelahan. Okta duduk berhadapan dengan Jos. Jika Khadafi duduk berhadapan dengan Mona Lisa, mana pernyataan yang benar? Nah, sekarang kita analisis nih. Yang pertama katanya 2 kursi khusus guru itu saling berhadapan. Jadi kalau seandainya kita bikin nih, ya seperti meja bundar seperti ini, gurunya saling berhadapan. Berarti yang ini guru dengan nih ya, yang kuning dengan coklat ini nih guru nih. Terus katanya Jos itu duduk di antara Mona Lisa dan Nabil. Nah, karena ini guru, berarti karena dia lingkaran ya, terserah mulai dari mana. Apakah Mona Lisa-nya mau di sini atau mau di sini, karena dia lingkaran berarti sama saja ya. Kak, misalkan di sini dia. Ini dia Mona Lisa, ini Nabil, ini Jos. Terus apa lagi? Lintang dan Okta duduk bersebelahan. Oke, jadi Lintang dan Okta. Ini kan belum jelas ya, kita lewatin dulu. Di sini Okta duduk berhadapan dengan Jos. Nah, yang ini kita dulukan. Okta duduk berhadapan dengan Jos. Berarti kalau ini Jos, ini dia Okta yang hijau ya. Baru bisa kita lanjutkan. Khadafi duduk berhadapan dengan Mona Lisa. Nah, ini dia Mona Lisa yang warna biru. Berarti Khadafi yang biru ini ya. Terus, nah, Lintang dan Okta duduk bersebelahan. Karena di sini satu-satunya yang kosong, cuma yang bagian ini kan. Berarti ini dia posisi duduk si Lintang. Nah, yang ditanyakan adalah, mana pernyataan yang benar? Lintang duduk di sebelah Nabil? Enggak kan? Guru duduk di antara Khadafi dan Nabil? Guru duduk di antara Khadafi dan Nabil. Nah, ternyata benar. Maka jawabannya ini adalah yang B. Jadi, kalau untuk soal seperti ini, adik-adik usahakan tulis dulu clue-nya. Jadi, setiap kalimat kita telaah, jadi kita bikin gambarannya seperti apa, ya.
Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Paham nggak untuk soal nomor 11 ini? Oke, nggak ada pertanyaan? Kak, cara mengefektifkan waktu untuk pengerjaan soal kayak gini gimana? Jadi kalau Kak menyarankan, kita telaah satu-satu, Dek. Jadi setiap kalimat ini kita telaah, kita bikin clue-nya. Jadi misalnya kayak gini kan, 2 kursi khusus guru berwarna kuning. Ya udah, ini kan bentar. Ini ada 8 kursi tersusun melingkar. Ya udah, kita bikin nih lingkarannya. Ya, kita bikin dulu lingkarannya. Terus di sini katanya 2 kursi khusus guru saling berhadapan. Kalau namanya lingkaran, berarti kan kita terserah posisinya ya, karena dia nggak punya sudut kiri kanan sama aja, atas bawah sama aja. Kalau pada lingkaran, ya udah berarti pilih salah satu. Kalau Kak milihnya guru di sini nih, dia berhadapan. Ya udah dia berhadapan seperti ini. Jadi karena kita udah punya gambaran ada 8 orang yang duduk di meja ini kan. Jadi sebaiknya lingkaran itu udah kita letakkan pos-posnya, udah kita bagi 8 gitu. Kita bagi 8, baru kita baca kalimatnya satu persatu. Seperti itu caranya. Terus ini udah kita bikin gambarannya, baru kita lanjut. Nah, ini Jos duduk di antara Mona Lisa dan Nabil. Udah, kita udah baca satu kalimat. Nah, kita bikin lagi gambarannya. Gimana kira-kira? Ingat, karena di sini lingkaran, berarti kan nggak masalah mau Jos di sini atau di sini, sama aja kan? Akan sama karena dia lingkaran. Ya sudah, kita perkirakan saja. Misalnya Mona Lisa, sini Jos, Nabil. Baru kita baca kalimat berikutnya. Lintang dan Okta duduk bersebelahan. Nah, sebelumnya tidak ada penjelasan tentang lintang dan okta kan. Jadi kita belum dapat gambaran nih gimana yang pastinya. Jadi kita lewatin dulu gitu. Kalau kita belum dapat gambaran, kita lewatin sebentar, kita baca keterangan berikutnya. Okta duduk berhadapan dengan Jos. Nah, Jos nih udah dijelasin sebelumnya kan. Makanya ya udah kita bisa dapat gambaran Okta. Gitu. Duduk berhadapan dengan berseberangan, kalau dalam duduk meja melingkar, tentu itu artinya sama kan? Berhadapan dia juga berseberangan. Jadi sama aja, Ima. Halo Yurici, gimana? Jumpa lagi ya kita. Gimana, Dek? Paham nggak untuk nomor 11 ini? Kan ada 8 orang, gurunya gimana? Kenapa ada 8 bagian, Kak? Hanya 6 murid. Iya, muridnya 6. Kan gurunya ada 2, Dek. Makanya 6 tambah 2 kan 8. Makanya ada 8 bagian. Oke. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup kita lanjut ya. Nah, ini bagaimana? Silakan ya.
Oke, gimana nomor 12? Belum ada yang dapat ya? E? Iya benar, E, Brian. Kenapa bisa E? Brian mau bantu jelasin nggak? Kenapa bisa E jawabannya? Nah, seorang anak bernama Emma dalam 2 menit dapat membuat 24 simpul pita. Sedangkan Sri dapat membuat sepertiga kurangnya dari Emma. Jika Emma mulai bekerja 12 menit lebih awal dan keduanya selesai setelah Sri bekerja selama 48 menit, maka banyaknya simpul yang dihasilkan oleh keduanya adalah. Nah, di sini kita lihat kalau Emma dalam waktu 2 menit itu berhasil bikin pita sebanyak 24. Sri itu bisa bikin pita sebanyak, kalau sepertiga kurangnya dari Emma berarti 6. I sama dengan 1/3 dari 24. Berapa nih? 8 kurangnya. Berarti kan 24 kurang 8. Jadi 16 ya. Ya, kenapa Yorici? Yorici angkat tangan nih. Kenapa? Oke, kita lanjut. Jika Emma mulai bekerja 12 menit lebih awal. Nah, kalau Emma bekerja sendiri, 12 menit itu, jadi selama 12 menit, berapa yang bisa dibikin sama Emma nih, pitanya? Sama dengan, kalau dia 2 menit itu bisa bikin 24, kalau 12 gimana?
Ini 2 ke 12 kan kali 2 ya. Jadi 24-nya juga kita kali 2. 2 ke 12 itu kan kita kali 6, sehingga 24-nya juga kita kali 6. Jadi 24 kali 6 itu sama dengan 144. Ya kan? 4 kali 6, 24. 2 kali 6, 12 tambah 2. 144, benar. Lanjut, keduanya selesai setelah Sri bekerja selama 48 menit. Artinya, Emma juga bekerja lagi selama 48 menit. Jadi 48 kali, berapa nih? 48 per 2 kali berapa? 24. Jadi ini 24 kali 24. Nah, berapa nih? 24 kuadrat. 576. Sri itu juga bekerja selama 48 menit. Nah, dalam waktu 2 menit dia bisa bikin 16 pita, makanya 48 per 12 ya. Jadi ini sama dengan, ini coret-coret jadi 8, 8 kali 8, 64, 6, 4 kali 8 itu 32 tambah 6, jadi 38. Nah, ini yang kita jumlahkan semuanya. Jadi 144 tambah 576 tambah 384. Nah, itu dia hasilnya. Jadi hasilnya adalah 1104 ya. Makanya jawabannya adalah E. Nah, sampai sini gimana? Paham nggak? Jadi ini maksudnya selama 12 hari ya. Oke. Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, Kak hapus ya. Lama, bentar. Nah, kita lanjut ke ini dia. Soal yang baru. Sudah kelihatan ternyata. Nah, karena udah kelihatan jawabannya, kita langsung bahas ya. Yang pertama, itu soalnya adalah tentang sinonim. Sinonim dari walakin. Jadi, menurut KBBI, walakin itu artinya adalah walaupun begitu, tetapi, atau akan tetapi. Nah, itu dia. Jadi dari pilihan yang ada, maka walakin itu sinonim dengan D, tetapi. Lanjut, nomor 2. Nah, kalau nomor 2 gimana? Apa nih sinonim dari afirmasi? Afirmasi. Oke. Afirmasi itu menurut KBBI artinya adalah peneguhan atau penegasan. Nah, kita lihat di sini mana?
Afirmasinya apa? Ya, dia peneguhan. Jadi bukan naluri. Misalnya kayak mungkin sering ya adik-adik lihat di medsos-medsos, misalnya afirmasi positifnya apa? Tiap pagi kita kalau bisa kita kan memberikan afirmasi positif ke diri. Nah, artinya itu kita beri peneguhan ke diri gitu. Masukkan yang sesuatu yang positif ke dalam diri atau pemikiran-pemikiran positif ke diri, itu gunanya apa? Supaya diri itu makin yakin, atau dengan memberi peneguhan ke diri, jadi dirinya makin yakin kalau apa yang diafirmasikan tuh benar, seperti itu. Jadi itu afirmasi sinonim dengan peneguhan. Nomor 3, angkara. Nah, kalau tandanya seperti ini, berarti yang ditanyakan itu adalah lawan katanya atau antonim. Bukan sih, Kak. Angkara. Nah, kalau angkara itu nggak ada penjelasannya sini ya. Angkara itu kayak marah ya. Jadi kan kalau marah lawannya itu adalah, kalau bukan sengsara kan, jadi gembira. Nah, makanya lawannya di sini adalah B, gembira. Nah, ini pertemuan. Pertemuan lawannya penolakan, penerimaan, perpisahan, panggilan, atau penghancuran nih. Nah, kalau pertemuan, lawannya yang mana nih kira-kira? Penolakan? Enggak kan? Atau penerimaan? Juga enggak. Kalau perpisahan. Nah, ini dia ya. Jadi pertemuan itu lawannya perpisahan. Jadi kalau kita kembali ke makna katanya, rejeksi berasal dari bahasa Inggris atau rejection, itu penolakan. Nah, yang berlawanan dengan penolakan, ini dia penerimaan, ini dia bukan ya, ini salah ya. Perpisahan yang harusnya lawannya dari pertemuan. Karena kan seperti ada kata pepatah, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Dan dari sana aja kita juga pasti jawabannya itu adalah perpisahan. Lanjut nomor 5. Sorry, udah kebuka lagi. Kita bahas langsung Malin Kundang Sumatera Barat. Berarti Malin Kundang ini adalah dongeng dari Sumatera Barat. Berarti kita cari mana yang kira-kira dongeng dari dan daerah asalnya, seperti itu ya. Dongeng loh ya. Jadi kalau dongeng kan artinya sesuatu yang tidak real, ya kan? Kalau Oedipus itu gimana? Real nggak? Nah, Enggak, jadi Kak. Oedipus itu tidak real ya. Makanya Oedipus itu juga berasal dari Yunani. Nah, itu dia. Jadi yang kita harus pahami di sini adalah Kak, kalau ini Tangkuban Perahu bukan real ya? Gimana? Kalau Tangkuban Perahu itu real apa bukan? Tangkuban Perahu. Sebenarnya legenda sih ya kalau Tangkuban Perahu ya. Iya, mau sama aja apa gimana, Kak? Iya, harusnya iya ya. Tangkuban Perahu ini juga dari Jawa Barat kan ya? Iya. Iya, benar nih. Nah, sama. Iya, benar. Tangkuban Perahu juga bisa nih.
Jawabannya jadi bisa Berarti A, bisa C. bisa C. Iya benar. Maaf Kak, mungkin itu Ah, karena yang Sumatera Barat itu kan Malin Kundang itu nama orangnya gitu Kak. sebentar. Kalau Tangkuban Perahu kan Kalau bukan. bentar, Oedipus. Oedipus ini iya, Oedipus ini legenda aku nggak salah ya. Karena dia termasuk dalam mitologi Yunani ya. Nah, iya. Oh, bentar. Jadi Oedipus ini juga termasuk dalam mitologi Yunani, berarti dia legenda. Memang dia sama-sama legenda, tapi benar seperti yang disampaikan rekan kita tadi, kalau Malin Kundang itu tokohnya, maka yang di sini kita cari adalah yang lebih mendekati yang A, Oedipus. Kalau Tangkuban Perahu itu kan lebih ke dongengnya ya, apa Objeknya Kak. Jadi peristiwa kalau di sini alamnya. itu Malin Objeknya Kundang itu itu kan sebagai tokoh orang sekaligus namanya, sedangkan Oedipus kan juga orang tapi juga nama tokoh fiksinya juga gitu. benar. Dengan Iya Tangkuban benar Kak. Perahu emang legenda juga tapi dia lebih ke objeknya, dia namanya objeknya gitu. Nah, iya benar itu dia Kak. Jadi yang fokus di sini adalah nama orangnya ya, tokohnya itu, tokoh fiksinya itu gitu. Oke Kak, Oke. makasih. Sama-sama. Ya, terima kasih Kak Isan. Ya Kak. Dan siapa nih yang bantuin tadi ya? Maaf Kak nggak lihat nama orangnya. Oke, kita lanjut ke ini kita kecilin dulu sebentar. Nah, ini Madura jagung. Nah, Madura jagung. Berarti kan ini nama daerahnya. Jagung itu adalah makanan pokoknya ya. Nah, berarti di sini daerah dulu, baru setelahnya makanan pokok. Kalau gitu yang A bukan nih. Kalau B bisa jadi. Kita coba lihat yang C dulu. C juga bukan, karena dia harus daerah duluan. D juga bukan. E Minangkabau rendang. Nah, sementara rendang itu bukan makanan pokok dari Minangkabau. Jadi bukan makanan pokok ya. Makanya yang lebih tepat itu adalah yang B. Makanya nomor 6 jawabannya B. Kita lanjut ke nomor 7. Oke. Nah, bulan bumi berarti ini bumi dengan, karena di sini bulan itu mengitari bumi, maka bumi mengitari matahari ya. Sorry, Kak baca komennya lucu-lucu ya. Komennya Kita masih lanjut bahas nomor nomor 6 8. Kak.
Masih Gimana? bahas nomor komen di room chat masih bahas nomor 6 Kak, masalah Iya, makanan. itu dia. Jadi saya pikir masih kayak ada pertanyaan, wah ternyata mereka udah war sendiri nih di luar. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Mungkin langsung kayak numerik aja Kak. Biar Langsung ke numerik? Iya Kak, Oke. langsung ke numerik aja. Wait. Dari nomor 10 Kak. Nah, 10. Ini karena nomor 10 sudah kelihatan jawabannya. Kita langsung aja ya. Jika A sama dengan harga X kilogram tembaga dan B sama dengan harga 100 kilogram kayu, maka mana yang benar? Nah, di sini A itu kita nggak tahu tembaganya berapa beratnya. Karena X bisa saja di bawah 100 atau di atas 100. Karena yang menjadi patokan kita bukan produknya, tapi beratnya. Iya kan? Karena di sini nggak jelas beratnya berapa, makanya hubungan A dan B itu tidak dapat kita tentukan. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Bentar ya, silahkan. Jika A adalah bilangan habis dibagi 7 dan nilainya lebih besar daripada 14 dan kurang daripada 28, sedangkan B adalah bilangan ganjil yang nilainya di antara 19 dan 23, maka pernyataan yang paling tepat adalah kalau A habis dibagi 7 dan lebih besar dari 14, berarti ada 21 dan kurang dari 28, berarti 21 ya. A-nya 21, B-nya bilangan ganjil antara 19 dan 23. Juga B 21. Jadi A dan B itu sama-sama 21 sehingga jawabannya itu adalah A sama dengan B. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu materi kita hari ini. Karena Kak ada jadwal lagi, mohon maaf. Mungkin lain kali kita sambung. Oke, Kak, serahkan dulu ke Kak Isan. Kak Isan, silakan, Kak. oke, terima kasih Kak Retno atas waktunya pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya. Oke, buat yang lainnya yang baru bergabung, nanti tinggal tonton aja recordnya di awal. Yang dari awal kita udah bahas beberapa soal, udah banyak. Sama ini adalah pembahasan tambahan ya. Karena ini sebenarnya latihan soal dulu itu. Lihat aja judulnya ini masih 22 Desember gitu kan. Untuk live teaching selanjutnya mungkin besok ya. Besok kita ada live teaching TKP. Sama untuk TWK-nya lagi nanti masih diinfokan, masih dijadwalkan. Kemungkinan masih weekend ya. Sama lagi abang usahakan juga semoga live teaching itu bisa di sore hari sama malam hari ya. Kalau pagi kan masih pada ngantuk kan karena di sini kayak apa ya perbedaan banget gitu. Berbeda jauh banget. Kayak kemarin pesertanya nyampe 60-an 70-an, sekarang cuma ya mentok-mentok 35 lah. Tadi nyampe 40 sih. Mentok-mentok cuma 40 tapi rata-ratanya 30 gitu. Padahal kemarin aja bisa nyampe 70 gitu pesertanya. Karena mungkin kalau kemarin kan di siang ya, siang apa sore sih? Siang jam 1 kan. Kemarin itu mulai jam 1 sampai jam 3. Sekarang mulainya jam 9 ya. Tuh. Jadi masih pada ngantuk-ngantuk gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah ya, untuk yang apa?
record yang TU verbal kemarin udah Abang upload ya. Kemarin yang TU verbal udah Abang upload, tadi pagi udah Abang share. Linknya bisa dicek atau enggak, bisa dicek di grup atau enggak, bisa juga dicek di channel YouTube Hari Digital. Terus untuk yang Zoom TWK 2 hari yang lalu juga ada Abang share. Tinggal nanti yang TU numerik ya, TU numerik yang kemarin masih proses editing. Jadi kemungkinan baru malam sih, nanti malam atau enggak baru besok gitu. Sama untuk materi yang radikalisme yang TWK belum Abang share karena Kak Yoga belum ngirimin, masih ada yang perlu edit. Terus juga untuk yang TU verbal kemungkinan baru Abang share nanti sore ya, sore atau enggak nanti malam. Sama yang TU numerik juga sama gitu. Jadi TU yang kemarin TU verbal sama TU numerik baru paling nanti sore atau enggak nanti malam baru Abang share. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum yang coba persiapan sholat Jumat. Oh ya, sama semuanya, sama-sama. Oke, karena udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin langsung Abang akhiri aja ya, karena udah mau siang, apalagi hari Jumat, mau Jumatan. Oke, terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan Zoom dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat semuanya, dan juga bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal SKD nanti ya. Sama yang mau ujian, semangat, terus semangat, jangan patah semangat ya, jangan putus asa gitu. Oke ya, sama-sama semuanya. Oke, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Oke Bang, makasih ya Bang. Ya.